Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare konco-koncoku? Muga-muga konco-koncoku sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, perkenalkan saya Yuliani dan saya berasal dari suku Jawa. Nah, berbicara mengenai suku Jawa yang kental akan tradisi, maka ada satu tradisi nih yang sangat-sangat populer di tengah-tengah masyarakat kita pada saat ini, yaitu tradisi nemokke atau menemukan. Nah, jadi tradisi nemokke ini adalah mempertemukan antara pengantin pria dan pengantin wanita setelah adanya akad nikah. Baik sahabatku sekalian, dalam acara atau tradisi nemokke tadi ada beberapa tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh pengantin dan juga keluarga pengantin yang akan dipimpin oleh dukun manten atau dukun pengantin. Tetapi sebelum saya mengupas secara lebih dalam terkait tahapan-tahapan tersebut, maka saya akan memberitahukan kepada sahabatku sekalian filosofi dari tradisi nemokke ini. Sumber ini saya dapatkan dari Bapak Paimin selaku dukun manten di Kecamatan Na 910, tepatnya di Desa Pulau Jantan. Nah, jadi beliau memaparkan bahwasannya asal mula dari tradisi nemokke tadi terinspirasi dari pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Pertemuan tersebut dilambangkan dengan nemokke atau mempertemukan dua pengantin. Kisahnya, pada masa itu Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini dalam keadaan terpisah. Begitu juga dengan pengantin yang akan dipertemukan atau nemokke ini. Nah, kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu di Jabal Rahmah. Pertemuan mereka ini dalam adat Jawa dibuat menjadi tradisi nemokke. Pelemparan sirih pada tradisi nemokke ini itu diibaratkan saat Nabi Adam melempar batu ke balik gunung untuk menemukan Siti Hawa. Nah, apabila batu tersebut membalas, maka otomatis yang di balik gunung tersebut adalah manusia. Karena pada masa itu yang menguasai bumi ini adalah manusia, hewan, dan juga iblis atau setan. Nah, begitu kisah singkat terkait dengan filosofi adanya tradisi nemokke, yaitu terinspirasi dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Lanjut ke tahapan-tahapan nemokke. Yang pertama yaitu acara pembuka. Nah, pada tahap pertama dalam pelaksanaan tradisi nemokke ini yaitu diawali dengan acara pembuka yang dipandu oleh dalang manten atau dukun manten. Jadi awalnya itu pengantin dikeluarkan, kemudian pengantin pria dan pengantin wanita dipisahkan tempatnya. Contohnya yang pria ada di barat dan wanita di timur. Selanjutnya dibukalah acara tersebut oleh yang nemokke atau yang memimpin acara dengan menggunakan bahasa Jawa. Bahwasannya pengantin atau manten akan ditemokke atau dipertemukan. Masuk kita ke tahapan yang kedua, yaitu balangan suruh. Setelah pelaksanaan acara pembuka yang dipandu oleh dalang manten, selanjutnya masuk ke tahap awal dalam tradisi nemokke, yaitu tahapan balangan suruh. Secara bahasa, balangan memiliki arti lemparan dan suruh memiliki arti daun sirih. Jadi, balangan suruh ini merupakan prosesi saling melemparkan daun sirih ke arah masing-masing pengantin, yakni pengantin pria melemparkan ke pengantin wanita, begitu juga sebaliknya. Kemudian masuk ke tahapan liron kembar mayang atau saling tukar kembar mayang antar pengantin. Nah, ini bermakna menyatukan cipta, rasa, dan karsa untuk bersama-sama mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan. Setelah itu kemudian masuk ke acara memutari wadah berisi air kembang. Maknanya mutar 3 kali, bahwasannya suami istri ini akan pergi kemanapun untuk mencari kehidupan atau bahasa lainnya yaitu merantau.
Tetapi mereka juga harus ingat kepada keluarga dan kampung halamannya. Ingat dengan orang tuanya. Itulah makna kenapa posisi saat memutar itu mereka akan kembali ke posisi seperti semula atau seperti awal. Selanjutnya, manten wanita diperintahkan untuk duduk dan sungkem kepada pengantin pria. Nah, pengantin pria memegang kepala dari pengantin wanita. Artinya adalah sebagai istri, wanita harus patuh dan berbakti kepada suaminya, menjalankan setiap perintah baiknya, dan suami sebagai kepala rumah tangga harus mengasihi dan mengayomi istri dan keluarga. Nah, kemudian pada posisi ini juga dilakukanlah prosesi pecah telur atau ngidek endok. Nah, pecah telur ini maknanya untuk memecahkan cara berpikir dari kedua pengantin tersebut, sehingga dalam menjalankan kegiatan atau bahtera rumah tangga tidak buntu pemikirannya. Jadi selalu ada solusi yang bisa dipecahkan dengan cara berpikir yang baik. Telur tersebut diletakkan di sebuah wadah atau piring. Biasanya pengantin pria menginjak telur tersebut dibarengi dengan tangan dari pengantin wanita yang diletakkan di atas kaki pengantin pria. Kemudian secara bersamaan memecahkan telur tersebut. Namun, dalam pandangan lain, ada yang mengatakan bahwa tradisi ngidek endok ini merupakan simbol seksual dari kedua pengantin, yaitu sudah pecah pamornya sebagai seorang gadis dan juga perjaka. Setelah telur diinjak dan pecah, masuklah kemudian ke tahap wiji sekar setaman, yakni pembasuhan kaki pengantin pria yang dilakukan oleh pengantin wanita. Makna dari pembasuhan kaki tersebut yaitu seorang istri harus menjaga kesucian dan kehormatan rumah tangganya yang diserahkan oleh suaminya. Tatkala suaminya melangkah mencari nafkah, kemudian istri menjaga kesuciannya di rumah. Kemudian pengantin wanita kembali melakukan sungkem yang tujuannya yaitu sang istri meminta maaf atau meminta izin untuk menjadi pasangan atau istri dari pengantin pria. Setelah prosesi tersebut, masuk ke acara harapan-harapan yang diucapkan dukun manten, baik dengan bahasa Jawa, serta doa yang dipanjatkan untuk mendoakan kedua pengantin agar menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kemudian adalah pemberian kendi, sebagai simbol bahwa ini adalah nafkah pertama seorang suami kepada istrinya setelah menjalani bahtera rumah tangga. Nah, masuklah ke acara selanjutnya yaitu sindur binayang atau biasa disebut sinduran. Memiliki arti menyelimuti pasangan pengantin dengan sebuah kain sindur atau biasa digunakan yaitu jarik dan diarak menuju ke pelaminan. Setelah dihantarkan ke pelaminan oleh orang tua dari mempelai wanita, dilanjutkan pada tahap sungkeman. Sungkeman secara bahasa artinya meminta maaf. Kedua mempelai akan melakukan sungkeman ke kedua orang tua dari pengantin pria dan pengantin wanita. Maknanya adalah bahwa tugas seorang anak walaupun sudah dewasa, sudah bekerja, sudah menikah, sudah memiliki anak dan sudah menjadi sukses dan kaya harus tetap berbakti kepada orang tua. Juga meminta doa dan restunya kepada pernikahan ini agar diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga didapati dari prosesi sungkeman ini adalah senantiasa untuk tidak membedakan orang tua sendiri ataupun orang tua dari pasangan kita. Baik sahabat, begitulah tadi tahapan-tahapan dari tradisi atau prosesi adat Jawa yaitu Nemoke. Nah, kemudian mari kita lihat tradisi Nemoke di dalam pandangan hukum Islam. Di dalam Islam ada yang dikatakan dengan urf. Nah, jadi setelah saya telaah dan juga saya pahami bahwasannya tradisi Nemoke merupakan urf yang bersifat amali atau perbuatan. Jika ditinjau dari segi jangkauannya, maka urf ini adalah urf khas karena ada di sebagian daerah saja, tidak menyeluruh. Nah, selanjutnya kita akan pahami tentang jenis urf ini yaitu urf sahih karena tidak bertentangan dengan nas Al-Quran maupun hadis, karena di dalam prosesinya banyak mengandung atau memunajatkan doa-doa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kedua pengantin tersebut.
Baiklah sahabatku sekalian, adapun kesimpulan dari video kita pada hari ini, yang pertama, tradisi Nemoke merupakan tradisi yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, pada tahapan-tahapan tradisi Nemoke ini terdapat unsur-unsur Islami yang ada pada setiap tahapannya. Contohnya seperti sungkeman, kemudian wiji sekar setaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pada tahapan-tahapan tradisi Nemoke tadi terdapat pengucapan-pengucapan asma Allah, bahkan doa-doa yang dilantunkan oleh dalangan manten untuk pengantin agar pengantin ini menjalani bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.